secara kronologis kan memang Kristen itu lebih dulu beberapa abad sebelum Islam ya. Ya. Jadi di dalam literatur kekristenan itu tidak membahas tentang Islam, tapi di teks suci keislaman di Quran, di kitab suci itu ada bahas tentang kekristenan gitu. Dan sebagaimana Muslim pada umumnya, sumber pertama kita belajar tentang Kristen tuh dari Quran. Ada bahas tentang misalnya Tuhan yang tiga gitu, trinitasnya Kristen. Ada bahas juga tentang Tuhan. Jadi kayak Tuhan tuh mempertanyakan Nabi Isa, emang kamu sama ibu menyebut kamu, diri kamu, maksudnya kamu itu ke Nabi Isa gitu, emang kamu sama ibu kamu itu mengangkat diri jadi Tuhan gitu, selain Allah, atau ya hal-hal kayak gitu yang dijawab Trinitas. nggak sama Nabi Isa? Enggak, Nabi Isa tuh dibilang dia manusia biasa, dia nabi. Jadi udah gitu juga soal Injil kali ya. Jadi kan kalau kita memahaminya, Quran itu adalah kalam ilahi yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita memahaminya Injil itu juga adalah kalam ilahi yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Isa gitu. Tapi konsep kitab suci dalam kekristenan nggak gitu. Iya, memang ada penulisnya gitu. Iya. Nah, para rasul ya. Jadi ada ini, aku rasa yang menjadi highlight untuk mengenal Kristen ya bagi orang Islam tuh pertama soal konsep trinitasnya, kemudian soal Ibu Maryam. Gimana ya? Kita kalau misalnya kita merujuk pada Quran itu seolah-olah orang Kristen tuh menyembah Bunda Maria gitu. Orang Kristen. Nah udah gitu juga soal pemahaman kita terhadap Injil. Dan baru setelah dewasa aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi gitu. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap 1 gitu. Tuhan